Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start, 'cause how you do anything is everything. Statistik berbeda duo Ducati Lenovo di Silverstone. Pecco punya catatan mentereng sementara Marc Marquez malah. Jelang MotoGP Inggris 2025 akhir pekan ini, semua mata akan kembali tertuju pada duel panas antara duo Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Balapan yang akan digelar di sirkuit Silverstone ini kembali menjadi ajang pembuktian bagi Pecco dan Marquez. Apalagi jika melihat pada statistik duo rider andalan tim Ducati Lenovo itu di trek legendaris Inggris tersebut. Secara performa, Francesco, Pecco, Bagnaia memang tampil lebih stabil di Silverstone dalam beberapa musim terakhir. Rider asal Italia itu berhasil menang di sana pada 2022, lalu 2 kali berturut-turut naik podium kedua di 2023 dan 2024. 3 musim berturut-turut di podium jelas bukan hal sepele. Statistik ini bikin Pecco jadi salah satu kandidat kuat juara di MotoGP Inggris 2025. Saat ini, Pecco juga masih duduk di posisi ketiga klasemen MotoGP 2025. Artinya, peluang buat jadi juara dunia masih terbuka lebar. Apalagi, ia punya motivasi ekstra untuk menaklukkan Marquez yang musim ini tampil menggila bersama tim barunya, Ducati. Di sisi lain, Marc Marquez merupakan rider yang punya nama besar dan segudang pengalaman di MotoGP. Tapi jika berbicara soal Silverstone, performa The Baby Alien masih jauh dari kata meyakinkan. Pasalnya, kemenangan terakhir Marc Marquez di Silverstone terjadi pada gelaran MotoGP 2014 silam, 10 tahun lalu. Setelah cedera parah di 2020, Silverstone seakan jadi momok buat Marquez. Ia gagal finish pada 2021, absen di 2022, kembali gagal finish di 2023, dan hanya finish keempat pada 2024. Meski begitu, Marquez bukan tipe rider yang gampang menyerah. Dalam sebuah wawancara, ia bilang gak mau terlalu mikirin soal sirkuit yang sulit. Sejujurnya, ada beberapa sirkuit di mana saya akan kesulitan. Tapi saya tidak mau memikirkannya, sampai akhir pekan tiba, kata Marquez. Ia mencontohkan Qatar, sirkuit yang dulu juga menyulitkannya, tapi akhirnya bisa ia menangkan musim ini. Seperti saat di Qatar, terakhir menang di sana tahun 2014 dan bisa jadi yang tercepat di tahun ini. Itu sirkuit yang sangat menuntut bagi saya. Tapi saya bisa sukses, jadi saya tidak takut dengan sirkuit manapun, tambahnya. Jadi, meskipun Silverstone belum jinak lagi bagi The Baby Alien sejak 2014, Marquez tetap optimis menghadapi MotoGP Inggris akhir pekan ini. Apalagi, Marc Marquez punya keunggulan dalam hal sprint race pada gelaran MotoGP 2025 ini. Ia sudah menyapu bersih 6 sprint race musim ini. Sudah tentu, dominasi tersebut jadi ancaman serius buat Pecco. Jika Pecco ingin menang, maka dia harus bisa tahan laju Marquez di sprint race, dan jaga konsistensinya di balapan utama. Sementara itu, data Marc Marquez boleh dilihat murid tertua Valentino Rossi. Franco Morbidelli merasa beruntung jelang MotoGP Inggris 2025. Murid tertua Valentino Rossi, Franco Morbidelli, merasa senang mendapatkan dukungan penuh dari Ducati termasuk diizinkan melihat data Marc Marquez. Menjadi andalan untuk tim satelit Ducati saat ini yaitu VR46 Racing Team, Morbidelli mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu rider berpengalaman. Pembalap blasteran Italia Brasil tersebut tampil menjanjikan bersama tim milik Valentino Rossi tersebut setidaknya hingga 6 seri ini. Morbidelli sudah mengukir total 2 podium dari sesi balapan utama dan 1 podium pada sesi sprint atau balapan mini di MotoGP 2025. Dengan menorehkan 85 poin, Morbidelli menduduki peringkat keempat klasemen sementara MotoGP 2025. Menjelang MotoGP Inggris 2025, rekan setim Fabio Di Giannantonio itu mengaku sedang berada dalam momen-momen terbaiknya pada saat ini. Perasaan itu menyelimuti Morbidelli meski dia tidak mendapatkan hasil baik pada balapan terakhir yang dia jalani di IP Prancis 2 pekan lalu. Dalam menghadapi seri MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, Morbidelli berharap dia dan seluruh timnya bisa menikmati rangkaian sesi yang ada. Dengan perasaan enjoy dan kerjasama yang solid, dia pun merasa yakin akan mendapatkan hasil terbaik di lintasan. Saya berada dalam momen yang sangat-sangat bagus bagi Aya dan tim ini, ucap Morbidelli, dilansir dari laman Motosan.
Kami akan menikmati balapan selanjutnya, bekerja bersama dan ini terefleksikan di hasil yang didapat tentunya, imbuhnya. Lebih lanjut, pembalap berusia 30 tahun tersebut selalu menargetkan untuk tampil kompetitif meski sedang berada dalam situasi sulit seperti musim-musim sebelumnya. Saya selalu memiliki tujuan mendapatkan hasil baik, itu bagus dan saya menerimanya, ucap Morbidelli. Tetapi tentu saja ada tahun-tahun atau bagian-bagian dalam karir saya di mana saya tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan semua orang untuk saya. Itulah yang harus kami fokuskan untuk kembali berjuang meraih kemenangan, imbuhnya. Sebagai pembalap di tim satelit Ducati, Morbidelli merasa senang para penunggang Desmosedici silih berganti mendapatkan hasil baik. Dukungan penuh dari pabrikan Italia tersebut kian membuat Morbidelli merasa beruntung di mana salah satunya dia bisa melihat data semua koleganya. Hal tersebut termasuk data dari Marc Marquez yang menjadi andalan di tim pabrikan Ducati bersama Francesco Bagnaia. Rider berjuluk Baby Alien itu menjadi joki paling menonjol Ducati dengan raihan 4 podium dengan 3 kemenangan hingga sejauh ini. Semua pembalap Ducati tampil sangat baik dan kami sangat beruntung memiliki kesempatan melihat data semua orang, kata Morbidelli. Marc Marquez dan Alex Marquez selalu ada di sana dan selalu dapat mencapai puncak di awal akhir pekan lomba. Itulah hal utama yang saya lihat mereka lakukan, sementara yang lain melakukannya selangkah demi selangkah. Tujuan kami adalah memberikan yang terbaik di setiap sesi dan berusaha untuk meningkatkannya. Tentu akan sulit untuk memenuhinya, tetapi itulah yang akan kami coba lakukan, imbuhnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia ditampar Marc Marquez sampai minder. Murid Valentino Rossi kualat dengan omongan sendiri. Francesco Bagnaia sepatutnya tidak melontarkan komentar yang merendahkan diri sendiri usai sulit mengimbangi Marc Marquez sebagai rekan setim. Sebagai salah satu andalan tim pabrikan Ducati, performa Francesco Bagnaia sedang mendapatkan sorotan tajam seiring dengan hasil minor yang didapat di seri terakhir. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu menjadi satu-satunya pembalap yang gagal mendapatkan poin pada GP Prancis meski mampu menyentuh garis finish. GP Prancis yang bergulir di sirkuit Le Mans 2 pekan silam benar-benar menjadi momen pilu bagi Bagnaia setelah dia juga gagal finish pada sesi sprint. Tak ayal, hasil minor tersebut membayangi langkah dari juara kelas utama musim 2022 dan 2023 itu menuju MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung akhir pekan ini. Tekanan psikologi semakin besar dirasakan Bagnaia setelah melihat bahwa rekan setimnya Marc Marquez tampil dan mendapatkan hasil lebih baik. Di GP Prancis sendiri, rider berjuluk Baby Alien itu bisa dibilang menuai sukses besar karena mampu memenangi sprint dan finish di tempat kedua pada balapan utama. Dengan hasil tersebut, Marquez merebut kembali puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan menorehkan total 171 poin. Peraih 8 gelar juara dunia itu unggul cukup jauh atas Bagnaia yang menduduki peringkat ketiga dengan jarak 51 angka. Meski demikian, masih ada kesempatan bagi Bagnaia untuk mengejar Marquez pada akhir pekan ini ketika dia tampil pada seri MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone. Bagi jurnalis MotoGP, Lewis Duncan, baik Bagnaia dan Marquez memiliki peluang besar meraih kemenangan di seri ke-7 musim ini tersebut. Pasalnya, kedua rider tersebut dibekali dengan motor Ducati Desmosedici EP25 yang mumpuni untuk membuat perbedaan di Silverstone. Le Mans adalah tempat yang tepat untuk melakukan kesalahan yang sama karena situasinya, kata Duncan, dilansir dari Crash.net. Silverstone adalah jenis sirkuit di mana pembalap bisa membuat perbedaan. Saya merasa rider dengan motor terbaik akan bisa melakukannya akhir pekan ini, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Duncan juga menyinggung soal Bagnaia yang dinilai sudah kalah secara mental usai melihat keganasan Marquez sebagai rekrutan anyar Ducati. Duncan menyesalkan bahwa rider berusia 28 tahun itu tak seharusnya melontarkan komentar-komentar yang membuat jatuh rasa percaya dirinya sendiri. Tak bisa dipungkiri, raihan 4 podium dengan 1 kemenangan Marquez dari sesi balapan utama dan keberhasilannya menyapu bersih semua sesi sprint menjadi tamparan Bagnaia. Secara mental, Bagnaia sudah kehilangan kejuaraan ini karena komentar-komentar yang dilontarkan sendiri, ucap Duncan. Bagnaia tak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari motornya dan kini tertinggal 51 poin. Dia terus mengatakan bahwa Marquez bisa mengendarai motor dengan cepat, sementara ia tidak bisa. Ketika Anda mengakui bahwa Anda tidak bisa mengatasi masalah motor dengan cara yang sama seperti rekan setim Anda, maka Anda mengibarkan bendera putih, imbuhnya.